Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom, selamat pagi. Kamu mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Wah, senang banget kita bisa berjumpa di tahun yang baru bersama-sama. Sekalipun tahun barunya ibadahnya online, tapi puji syukur kita bisa bersama-sama kembali. Dan sekarang kita mau mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memasuki tahun yang baru, semua karena penyertaan dan karena perkenanan Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melangkah bersama-sama di tahun yang baru. Dan kami percaya tahun yang baru, ada anggur yang baru, berkat yang baru, terobosan yang baru Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai mengagungkan Raja di atas segala raja. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan dengan antusias bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Tahun yang baru, semangat yang baru, amin. Amin. Kita mengangkat pujian, kami terima berkat yang Kau berikan Tuhan. Sungguh kami yang telah Kau tebus. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Yang di rumah bisa sama-sama berlari yuk. Berlari sampai tujuan, Lompat yang tinggi bisa. mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuhan kami bawa di setiap langkah-Mu. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Sungguh kami yang telah Kau tebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Ini kami Tuhan. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Tahun baru, semangat baru, amin yuk. Berlari Bapak Ibu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dengan iman selalu katakan amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kita mau berlari bersama dengan Tuhan yuk. Berlari sampai tujuan, Siap mendapatkan. mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Kemanapun kami kan pergi. kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan dengan iman, di situ pasti terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di sini pasti mukjizat terjadi, amin. Di sini pasti mukjizat-Mu terjadi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
kasih Mas. Kita mau katakan pujian ini. Sungguh kami Tuhan mau melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Para dalam siap untuk diutus Tuhan. Amin. Amin. Hari utus untuk berdiri teguh di mana kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersiaplah baginya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetap setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita mau angkat pujian dari awal. Amin. Kita mau imani dengan sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan. Kami siap untuk Engkau utus. Hari utus untuk berdiri teguh di manapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersiaplah baginya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Boleh bilang ke Tuhan. kanan kirinya. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetap setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Berapapun harga yang kita bayar. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Boleh angkat dirinya sendiri yuk. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita menyatakan lebih lagi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau kita akan tetap setia mengikuti Tuhan, kita akan semakin lebih lagi miliknya di hadapan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari tahun lalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
The reason that I
sudah melalui 2020, melalui badai besar pandemi COVID-19. Kami bisa sampai pada hari ini di 2021 karena kuat tangan Tuhan yang membawa kami sampai di titik ini. Ebenezer. Karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu yang telah melakukan jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang dapat kami pikirkan, bahkan dari apa yang dapat kami harapkan dan doakan. Terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Izinkan kami memulai lembaran yang baru di hari ketiga dari tahun 2021 ini, di hari Minggu pertama di tahun ini, untuk kami memperbaharui komitmen kami bahwa kami percaya sepenuhnya kepada-Mu, bahwa kami bukanlah milik kami lagi, tetapi milik Kristus, dan biarlah Kristus yang hidup beracara di dalam diri kami, bukan diri kami lagi. Berfirman atas kami siap untuk menjadi seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara-saudara. Luar biasa, akhirnya kita sudah menyeberang ke tahun yang baru dengan harapan yang baru. Bukan berarti tahun 2020 tidak ada pengharapan, tidak. Ada, bahkan ada mujizat. Kalau enggak, saudara, kita nggak mungkin sampai menyeberang di tahun yang baru ini, betul? Saudaraku, di tahun yang baru ini, ada satu tema besar yang Tuhan taruh di hati saya dan di hati saudara, yaitu integrity of heart and skillful of head. Kenapa ditempatkan dulu integritas hati? Bukan kemampuan, keahlian, pikiran kita. Karena awal dari pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Bahkan kehidupan pun terpancar dari hati kita. Karena itulah tema besar kita sepanjang 2021 itu dimulai dari hati yang berintegritas. Gak cukup itu. Kalau kita memiliki hati yang berintegritas, maka kita pun akan dianugerahkan skillful of head. Amin. Bacaannya terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 dan Daniel 2 ayat 20 sampai 29 dan 3. Nanti kita akan baca Mazmur 24 ayat satunya lebih dahulu. Tapi sebelumnya saudara, saya jemput kita semua untuk sama-sama mengimani tentang firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan dan lakukan. Bersama dengan suara keras kita nyatakan komitmen kita. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri
Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Mazmur 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Ini adalah pujian Mazmur dari Daud. Ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Sampai sedemikian bacaan kita yang pertama. Saudara, dikatakan Tuhanlah yang empunya segalanya. Tuhanlah yang memiliki segalanya. Bumi dengan segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara-saudara, kalau kita dalam menghadapi badai, persoalan, krisis apapun, kita tahu ada satu pribadi yang punya segala solusi, yang punya segalanya untuk menolong kita. Tentu sangat beralasan kalau kita datang kepada orang tersebut dan kita percaya bahwa orang tersebut mampu menolong kita. Saudara, 2021 adalah fase di mana kita seharusnya sudah akrab dengan istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan apa sih yang baru? Iman, imun, aman, ya. Ada istilah baru nih saudara ya, harus kita tahu ya. Saya bersyukur kalimat yang dipakai iman. Pertama, dari iman ada imun saudara ya. Sehingga kita aman saudara. Protokolnya tetap protokol kesehatan yang selama ini kita tahu sebagai 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Intinya kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin, sehingga kita juga bisa menjaga diri orang lain sebaik mungkin. Saudaraku, kalau kita tahu Tuhan yang punya segalanya, sangat-sangat bisa kita pegang kalau kita menaruh iman percaya Dia kepadanya, maka kita yakin Dia Tuhan, pemilik segalanya, termasuk pemilik hidup kita, mampu menolong kita. Dikatakan siapa yang boleh naik, siapa yang boleh go up, siapa yang bisa memiliki kemampuan menjangkau kemuliaannya Allah, siapa yang bisa merasakan kuasanya di tempat kudusnya, saudara. Percayalah saudaraku, kalau kita ada di tempat kudusnya Allah, siapa yang bisa mengganggu, merekayasa, menjatuhkan kita? Tidak ada, saudara. Masalahnya, apakah kita bisa ke sana? Syukur kepada Allah, firman Tuhan berkata, yang bisa ke sana adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini adalah dasar kita angkat tentang integrity of heart, saudaraku ya.
bersih tangannya, dan murni hatinya. Orang yang punya integrity of heart. Integrity itu artinya apa sih, saudara? Integrity itu definisinya adalah walk the talk. Menjalankan apa yang ia katakan. Itulah integritas. Melakukan dengan bersih sebagai anak terang. Saudaraku, kalau saudara dan saya diangkat Tuhan menjadi anak-anak terang, supaya menjadi terang bagi dunia dan jadi garam bagi dunia. Biarlah kita melakukan dengan cahaya yang terang yang dari Tuhan. Jangan dengan menggunakan kuasa dari kegelapan. Biar tangan kita ini tangan yang bersih, saudara. Tidak ada infiltrasi dari campur tangan dari kuasa kegelapan. Karena kita adalah anak-anak dan yang murni hatinya, yang sudah dibersihkan oleh darah anak domba dari segala sakit hati, dari segala kepahitan, dari segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang membawa kita semakin jauh dari kemurnian hati di dalam Kristus. Murni hati. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah gambaran dari apa yang ada di dalam isi hati kita, kata firman. Kalau kita punya hati yang murni, kata-kata yang keluar dari mulut kita juga pasti adalah kata-kata yang murni, yang membangun, bukan yang meruntuhkan, saudara. Amin. Sebagai anak kepada orang tua, kita juga akan berkata-kata dalam kemurnian hati. Enggak membantah, tidak melawan, apalagi mengutuki, meremehkan, mengejek. Sebagai orang tua pun sama, kita tidak akan lakukan itu. Sebagai karyawan, saudaraku, kita juga tidak akan memberi diri kita untuk bisa mengeluarkan kata-kata dari mulut kita yang merupakan keluaran dari hati kita tentang hal yang buruk terhadap kisah dari majikan kita atau bos kita. Walaupun mungkin kenyataannya adalah banyak kekurangan dari majikan dan bos kita. Atau di antara saudara dan saya, kita juga punya, tanda petik ya, orang yang dibawa pengampuan kita. Kita pun harus memiliki integrity of heart, hati yang berintegritas. Jaga ucapan kita kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di bawah pengampuan kita, saudara. Jangan mengucapkan kata-kata yang meremahkan, meruntuhkan, tapi kata-kata yang membangun, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Katakan amin. Bagian yang kedua dari tema kita adalah dari kitab Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 29 dan 30. Saya bacakan dengan cepat, saudara ya. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 29 dan 30. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, yang telah memberitahukan kepadaku sekarang
kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Arioch yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia Daniel serta berkata kepadanya, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku Arioch kepada menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Maka ayat 25, Arioch segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapatkan seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang nama barunya adalah Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tidak dapat. 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku raja, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tidak, tetapi supaya makna diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Nah, ini adalah bacaan yang luar biasa. Betapa skillful of head ini berasal dari integrity of heart yang dimiliki lebih dulu oleh Daniel. Saudara, ayat 20 dikatakan, dari dialah hikmat dan kekuatan mengarungi Samudra Raya 2021 dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana caranya melanjutkan adaptasi kebiasaan baru ini, AKB ini? Bagaimana caranya kita bisa melanjutkan perjuangan kita dengan lebih cepat, lebih dahsyat di tahun ini? Kita butuh hikmat dan kekuatan. Dan di sini dikatakan lagi, kalau di Mazmur tadi bilang, Tuhan pemilik segalanya. Di sini dikatakan, dari dialah hikmat dan kekuatan. Kita perlu hikmat, kita butuh kekuatan, saudara. Dan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dia pemilik dari hikmat dan kekuatan. Yuk kita datang kepadanya, saudara, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Kita pasti dapat datang kepadanya. Ayat 21 berkata, dia sanggup mengubah saat dan waktu, saudara ya. Tuhan sepanjang 2020, saat-saat yang kami lalui di dalam kurun waktu 2020 ini berat, Tuhan. Karena Tuhan sanggup merubah saat-saat berat dalam hidupmu di tahun, di waktu di 2021 ini. Tuhan sanggup, saudara. Dia sanggup mengubah saat dan waktu. Tuhan sanggup menyingkapkan, ayat 20. Ada banyak pertanyaan mungkin dalam hidupmu, Ada banyak rahasia-rahasia yang mungkin kadang-kadang kita dapat clue-nya dari pembacaan firman di ibadah raya, dari renungan harian kita. Tetapi itu kita tidak mengerti artinya. Saudaraku,
Dia sanggup singkapkan rahasia-rahasia. Ayat 23. Dia yang mengaruniakannya kepada saudara dan saya. Ya Allah nenek moyang, kupuji dan kemuliakan Engkau sebab Engkau mengaruniakan kepada apa? Hikmat dan kekuatan, saudara. Yuk kita datang kepada Allah kita. Caranya siapa? Bagaimana? Bersih tangannya, murni hatinya, saudara. Maka dia akan mengaruniakan kepada saudara, kepada saya apa? Hikmat dan kekuatan, dan memberitahukan kepada kita tentang apa yang kita mohonkan. Kabar baik memohonkan kepada Tuhan terobosan mengenai tempat. Datang kepada Tuhan, saudara. Maka dia akan memberikan hikmat dan kekuatan bagi kita, dan akan memberitahukan kepada kita tentang apa yang kita mohonkan, saudara ya. Tempatnya di mana, dananya berasal dari mana, siapa bendahara kerajaan Allah yang Tuhan utus di muka bumi ini dapat jadi saluran berkatnya. Tuhan akan memberitahukan itu. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan mengaruniakan hikmat dan kekuatan itu. Ada satu fase ujian yang berat, saudara, dalam hidup Daniel. Saudara, memang ujian yang berat itu sebenarnya adalah diri kita sendiri loh, saudara ya. Ego kita sendiri, saudara. Ujian beratnya apa? Di ayat 26 dikatakan, setelah Ariel membawa Daniel ini kepada raja, ditanya, sanggupkah kamu, Daniel? Daniel tidak bilang gini, amin, amin, saya sanggup karena Tuhan. Oh enggak, itu juga bagus, saudara ya. Tapi Daniel menjawab apa? Rahasia ini tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana. Aku memang orang bijaksana karena dapat kebijaksanaan itu, tapi nggak sanggup ini, nggak sanggup. Saudara, betapa hambalnya dia. Dia tahu sumber hikmat itu bukan dirinya, tapi Tuhannya. Biar raja merendahkan dirinya supaya orang melihat Tuhannya, saudaraku ini. Tidak akan ada yang sanggup. Tapi lihat saudara di ayat 28. Tapi raja di ayat 28 dia berkata, di surga ada Allah yang akan menyingkapkan, yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Wow. Ini luar biasa nih, saudara ya. Dan jangan salah, saudara ya. Mimpinya apa itu gak ada yang kasih tahu. Ini Daniel juga harus tahu mimpinya apa. Harus mengartikannya pula. Berikan, saudara. Tapi imannya Daniel, karena fokusnya kepada Allah, dia tahu sumber dari hikmat yang kepada dari Allah. Dia fokusnya kepada Allah, bukan kepada hikmat dan kepandaiannya. Walaupun dia 10 kali lebih pandai daripada orang-orang sejamannya, Alkitab yang berkata, Bu saudara. Tapi dia bilang di surga ada Allah yang bisa, yang akan, yang sanggup menyingkapkan. Wah, saudara. Saya selalu bilang dalam kegerakan kabar baik ini, kegerakan kabar baik ini dimulai bukan oleh kantongar itu siapapun, no. Kegerakan di kabar baik ini dimulai oleh sang kabar baik yang sejati, itu Yesus sendiri. Nggak ada peran apa-apa, nggak ada yang bisa dibanggakan, no. Hanya di akte pendirian saja, saudara, ada tulisan siapa founder ya, siapa founding father. Padahal sebenarnya kalau murni mau ditulis founding fathernya itu bukan nama siapapun yang tertera di situ, Tanto kah, Bu Mari kan, no, mestinya Tuhan Yesus Kristus, tapi nggak mungkin ditulis itu karena nanti harus tanda tangan, saudara ya. Mau tidak mau ditulis nama yang bisa menandatangani itu. Tapi saudaraku, Daniel fokusnya kepada Allah, saudara. Padahal sudah jelas dia 10 kali lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih berhikmat dibandingkan orang-orang sejamannya. Itu kerajaan Babel itu luar biasa luasnya, saudara ya.
terdiri dari 120 kerajaan di bawahnya loh. Tidak tahu sekarang PBB sudah berapa anggotanya? 120-an juga saya rasa, plus minus lah ya. Jadi levelnya ini mendunia nih, Daniel saudaraku ya. Oh, sorry, bukan Daniel, Raja Nebukadnezar ini levelnya mendunia, saudara. 120 kerajaan ada di bawah pemerintahannya. Tapi lihat fokusnya Daniel itu, tapi di surga ada Allah. Wah, mantap saudara. Baru dia bilang di ayat ke-30 saudara ya. Di ayat ke-30 dikatakan, adapun aku raja, kepadaku memang telah disingkapkan rahasia itu. Saudaraku, setelah fokus dari Daniel mengarahkannya kepada kebenaran, yaitu bahwa Allah lah yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan itu, barulah ia berani bicara. Adapun aku raja, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Saudaraku lihat, dia tidak mau kemuliaan Allah secara sadar atau tidak sadar tercuri dari kesempatan itu. Dia tidak mau kesempatan itu lewat begitu saja tanpa memberitahukan kepada raja itu tentang Allahnya. Ya. Setelah itu baru dia bilang, kepadaku raja telah disingkapkan rahasia itu. Tapi dia kembali tandaskan, saudara. Tapi bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi semua orang yang hidup. No. Bukan karena itu. Saudaraku lihat, fokus kepada Allah menyebabkan Daniel dari orang yang terbuang, saudara ya, dari orang buangan Yehuda, saudara, mengangkat sedemikian luar biasa ya. Rajanya mulai bergonta-ganti, tetapi dia selalu menjadi tokoh yang Tuhan angkat. Dan akhirnya saudara, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita untuk menjalani 2021 ini? Saudara, jelas kita butuh hikmat dan kekuatan dari Allah untuk mengarungi samudera raya 2021 ini. Karena itu, milikilah integriti Allah. Datanglah kepada Tuhan yang ampunya segalanya, dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni. Yang kedua, yang tidak bisa dipisahkan adalah, ayo saudara, biarlah kita skillful of heart. Biarlah kita terima hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan asalnya. Amin. Karena kekuatan Allah yang lebih besar, yang lebih kita perlukan. Amin. Saya jemput para pelayan. Saudaraku, di hari Minggu pertama ini, di hari ketiga ini, kita katakan kepada Tuhan, kita memang butuh hikmat dan kekuatan dari Allah, dan kita mau memiliki integrity of heart. Dan kita juga mau terima skillful of heart daripada Tuhan. Kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
asalnya daripadamu. Dan kami bisa terima itu kalau kami datang kepadamu dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki integrity of heart, that's careful of heart. Tidak mudah, tetapi kami percaya Roh Kudus turun atas kami dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menaungi kami, bahkan bekerja di dalam diri kami, menyangkut dengan diri kami sehingga kami dipermampukan. Terima kasih jika hari ini juga Engkau teguhkan dengan Engkau jamu kami di meja perjamuan untuk mengingatkan kepada kami kalau Engkau ada di dalam kami, maka hikmat dan kekuatan-Mu juga akan bekerja dalam hidup kami. Maka dalam nama Yesus
telah teraikan oleh darah-Mu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukan kacauan ucapan syukur yang atas kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Langsung menghubungi ketua CS-nya atau bendahara gereja, yaitu Ibu Heni Ratnawati, Saudara Heni Ratnawati. Dan sebelum kita mau memberi persembahan, kita mau sama-sama baca power statement ini. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau membacakan pengumuman. Mulai Sabtu tanggal 9 Januari sudah ada ibadah Sabtu ceria secara tanggal 11 Januari, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, tanggal 9 Januari, 11 Januari itu kita masuk sekolah kembali. 9 Januari kita ibadah Sabtu ceria kembali di YouTube GBI Kabar Baik. Jadi untuk anak-anak yang sudah menantikan kapan ibadah Sabtu ceria lagi, nah kembali hadir jam 4 sore tanggal 9 Januari 2021 ya. Jangan lupa. Lalu kita
kita juga ada ibadah di minggu depannya, tetap jam 9 di YouTube GBI Kabar Baik. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita mau pulang dan kita mau tutup dalam doa. Kita ada dalam doa sekarang. Terima kasih Tuhan. Hari Minggu pertama, hari ketiga tahun 2021, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami diberikan pencerahan hikmat ilahi untuk kami boleh menjalani tahun ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tidak pernah terlambat janji-Mu untuk menolong kami, juga untuk menolong bangsa dan negara Indonesia. Di tahun yang baru ini kami yakin dan percaya anugerah yang baru, urapan yang baru, kasih karunia yang terperbaharui Kau curahkan atas Indonesia. Kami bersyukur jikalau vaksin juga sudah Kau hadirkan dan akan terus supply untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya itu menjadi salah satu alat-Mu untuk mendatangkan kepada kami kekuatan ilahi. Tapi di atas segalanya yang paling penting adalah iman kami yang bisa membangkitkan imun kami sehingga kami bisa aman. Biar program pemerintah dalam hal iman, imun, aman ini boleh berjalan. Dan ini sangat terlihat sekali peran tentang iman, tentang Allah di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk rencana sekolah tatap muka dimulai lagi Januari ini. Tuhan, proteksi-Mu sempurna Tuhan Yesus. Segala sarana prasarana yang ada Engkau akan terus perlengkapi ya Bapak. Dalam nama Yesus, para peserta didik Engkau beri hikmat kebijaksanaan daripada para pendidik, para misionaris yang ada Engkau berikan hikmat kekuatan kebijaksanaan. Karena mereka mempersiapkan pengajaran secara offline tatap muka, tapi di saat yang sama juga harus PJJ, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara online. Dibutuhkan bukan cuma persiapan bahan, tetapi juga kesiapan dari multimedia. Tuhan, kami yakin dan percaya Kau akan melengkapi. Sekolah ini mungkin boleh menjadi sekolah yang sederhana kecil, tetapi ada Allah yang besar di dalamnya, yang akan memberikan hikmat dan kekuatan dan kemampuan dan terobosan dalam nama Yesus. Untuk semua jemaat Kabar Baik, baik gereja Kabar Baik, sekolah Kabar Baik, maupun setiap kami yang mengikuti peribadatan tayangan ibadah YouTube GBI Kabar Baik, Sekolah Kabar Baik, kepada kami semua yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang sedang menghadapi jalan yang sepertinya buntu, Kau bukakan jalan yang baru Tuhan Yesus. Terobosan-terobosan dibukakan, pemulihan terjadi atas kami semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk pintu gerbang Gap 2020. Jelas ini sudah tahun 2021, tapi kita tetap percaya pintu-pintu gerbang Gap 2020 tidak akan pernah tertutup. Terus terbuka siang dan malam. Karena Kau akan kirim kekayaan, banyak orang membawa kekayaan masa-masa kelimpahan dari seberang lautan, solusi-solusi orang kepada Kabar Baik, sehingga manifestasi dari amanat agung Kristus ke jiwa-jiwa boleh dilaksanakan dalam nama Yesus. Untuk tim founder yang ada, Tuhan Yesus Kau berkati selalu, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami percaya untuk kami semua, termasuk tim founder yang ada,
Darah Yesus sucikan, kuduskan. Darah Yesus hancurkan segala belenggu. Darah Yesus hancurkan segala kutuk, segala rekayasa si jahat. Basuh bersih kami semua dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus dalam nama Yesus. Tuhan dari Anda memberkati selalu, dan rakyat saluran berkat bagi banyak jiwa dalam pelayananmu bersama dengan kami di Kabar Baik. Kami berdoa untuk anda pemilik C14 dan G7A. Melepaskan berkat-Mu tercurah terus atas mereka. Kami yakin dan percaya mereka juga tetap menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjangkau jiwa-jiwa dalam menuntaskan, melaksanakan amanat agung Kristus sebagai kabar baik yang diarahkan kepada banyak jiwa-jiwa, terutama kaum marginal. Kami juga berdoa untuk pemilik G19. Engkau pun menjangkau beliau dan keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan akhirnya aku percaya Tuhan Yesus untuk setiap sidang jemaat Allah yang bawa persembahan syukur kolektif, persembahan khusus, buah sulung atau persepuluhan, 100 kali ganda kau balaskan, berlipat kali ganda pasti setia dan terima. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami buka hati kami arahkan kepada Yesus, kami angkat kedua tangan kami. Kami percaya tangan ini adalah tangan yang menerima berkat. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat. Dan kau buka tingkap-tingkap di langit dan kau curahkan atas kami. Saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milikmu, milikku, milik kita semua. Mulai pagi siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati Tuhan bersama, dan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru. Selamat berjalan dengan hikmat dan kekuatan Allah. Tuhan memberkati. Shalom.